Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Pratama Alkausan Nugraha dengan NIM 123703035. Di kesempatan kali ini, saya akan simulasikan dan mempresentasikan mengenai regresi linear dengan beberapa eh, bagian yang mana sebelumnya regresi linear itu adalah salah satu metode statistik yang paling dasar dan banyak digunakan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, di dalam fisika, regresi linear membantu dalam memodelkan hubungan antar parameter. Nah, seperti hubungan antara suhu dan tekanan dalam gas, kemudian antara kecepatan dan waktu, atau perubahan energi dengan jarak. Nah, pendekatan regresi linear ini dapat membantu dalam prediksi, pemahaman hubungan antar variabel, dan juga memberikan gambaran awal pola dari data fisik yang dikumpulkan. Nah, kemudian eh, yang pertama-tama di sini saya akan mensimulasikan model dari regresi linear untuk pendulum sederhana. Di mana untuk pendulum sederhana ini di sini kita memiliki data, ada kurang lebih di sini ada 5 data. Untuk bagian L itu adalah panjang dalam meter. Di sini ada data dari 0,5, 0,8, 1, 1,2 dan 1,5 meter. Kemudian di sini juga ada T, atau di sini tuh T itu sebagai periode, di mana periode dalam detik dari mulai 1,4, 1,79, 2,01, 2,20, kemudian 2,46. Nah, oh ya, di sini juga tidak lupa kita akan mendefinisikan library atau eh, modul yang akan kita pakai seperti NumPy, Matplotlib untuk plot grafik, dan juga di sini ada sklearn linear model. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung periode yang tadi, periode dalam detik itu, dengan menjadikannya T kuadrat, yaitu T dengan menggunakan 2 bintang akan menjadikan T kuadrat. Nah, kemudian kita inisialisasi model regresi linearnya di sini. Kemudian melatih model dengan data yang kita pakai, yaitu panjang dan juga periode dalam detik, yaitu L dan T kuadrat. Nah, kemudian di sini membuat prediksi untuk T kuadrat untuk panjang baru. Dan juga di sini ada eh, panjang juga, itu 0,3 dan 1,8. Kemudian eh, di sini bagian ini kita akan membuat plot grafiknya, di mana eh, di sini nanti akan ada dua plot untuk bagian data asli dan juga untuk bagian regresi linearnya. Dan juga di sini kita akan menghitung juga percepatan gravitasinya, dan eh, di sini juga kita akan menghitung menggunakan rumus T kuadrat sama dengan 4pi 4pi kuadrat dibagi eh, dibagi G atau percepatan gravitasi dikali L. Karena di sini kita menghitung percepatan gravitasi, jadi kita membuat gravitasinya itu ada di kiri, atau kita pindah ruaskan dan menjadi G sama dengan 4 dikali pi kuadrat per slope, atau eh, L. Maaf, ya, itu L.
Dan di sini kita print untuk bagian dari hasil perhitungannya. Oke, mungkin kita coba langsung saja untuk running programnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk grafiknya. Untuk grafiknya ini linear lurus ke atas, di mana ini T kuadrat terhadap panjang. Jadi eh, semakin panjang, maka T kuadratnya juga akan semakin tinggi, seperti itu. Dan juga di sini ada bagian perhitungannya, hasil perhitungannya, di mana percepatan gravitasi di sini didapatkan hasilnya 9,65, eh, tidak terlalu sesuai dengan teori, di mana untuk teori itu 9,8, dan juga di sini ada persamaan regresinya, yaitu T kuadratnya 4,0913 dikali L plus min 0,0722. Akan melihat model selanjutnya, yaitu regresi linear untuk hukum Gay-Lussac atau hubungan dari tekanan dan juga suhu. Dimana di sini kita memiliki data suhu, ada 5 data yang sudah dalam Kelvin, dari mulai 250, 275, 300, 325, dan 350. Kemudian di sini juga ada tekanan dalam KPA, yaitu 100, 110, 120, 130, dan 140. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini untuk model fitnya di sini kita ganti dengan suhu dan tekanan, yaitu T dan juga P. Dan juga untuk prediksi tekanan suhu baru, di sini juga kita ubah dari yang sebelumnya, jadi T prediksi dan P prediksi. Dengan untuk T prediksinya ini dari 240 sampai 360. Dan juga kita akan membuat plot sama juga seperti sebelumnya. Dan di sini itu bagian dari perhitungannya, di mana kita di sini menggunakan rumus, yaitu P atau tekanan sama dengan KT. KT di sini yaitu konstanta dikali suhu, di mana untuk persamaan ini nanti hasilnya akan akan ditambahkan B. Mungkin kita bisa lihat saja ya hasilnya dari running programnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk grafiknya, yaitu tekanan terhadap suhu. Semakin tinggi suhunya dalam Kelvin, maka tekanannya juga akan semakin meningkat. Nah, di sini untuk konstanta Gay-Lussacnya yaitu 0,4000 kPa per K. Dan juga untuk persamaan regresinya di sini P sama dengan K-nya itu yang tadi ya, yang konstanta Gay-Lussac itu 0,4000 dikali T plus B. Karena B-nya tidak diketahui, jadi B-nya 0. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke program yang berikutnya, yaitu regresi linear untuk hukum pendinginan Newton. Di hukum pendinginan Newton ini, di sini kita akan input terlebih dahulu untuk suhu lingkungannya. Biasanya suhu lingkungan itu berada di 25 derajat dalam Celcius. Kemudian di sini ada data, yaitu data waktu dan juga data suhu. Di mana untuk data waktunya itu dimulai dari 0 detik, kemudian 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ini sudah dalam menit.
Kemudian juga di sini untuk suhunya yaitu dari 90, 78, 68, 60, dan 53. Ini suhu dalam Celcius. Nah, kemudian kita akan menghitung terlebih dahulu untuk perubahan suhunya, yaitu delta T. Delta T sama dengan T dikurang T dari suhu lingkungan. Kemudian untuk hasilnya nanti akan dileunkan dan juga nanti mendapatkan hasil yang ini. Nah, kemudian di sini juga inisialisasi model regresi linear sama seperti sebelumnya, dan untuk model fitnya ini diganti dengan T dan juga len delta T. Nah, kemudian untuk prediksi len delta T untuk garis regresi di sini ada T prediksinya dari 0 sampai 10, dan juga untuk len delta T-nya di sini hasil dari T prediksi yang di sini. Nah, kemudian di sini membuat plot, dan di sini mengambil nilai slope-nya. Untuk slope dengan model dot koefisien dan intercept-nya model dot intercept. Nah, kemudian di sini kita menggunakan konstanta pendingin dari slope sama dengan min K. Seperti ini. Dan akan di print hasilnya di terminal. Oke, kita langsung lihat saja untuk hasilnya. Nah, ini untuk dari grafiknya, dimana semakin tinggi waktunya dalam menit, maka untuk perubahan dari suhunya juga akan menurun. Seperti itu. Ini dari sekitar 4,2 atau 4,1 sekian sampai ke 3,1 sekian, terus menurun lah dari grafik ini. Nah, ini untuk konstanta pendingin di sini dapatkan 0,1050 per menit, dan untuk persamaan regresinya yaitu dari len delta T ini sama dengan min 0,1050, karena yang tadi ya slope ini min K dikali T atau detik, atau waktu, ditambah 4,1785, seperti itu. Oke, selanjutnya di program selanjutnya di mana regresi linear untuk hubungan panjang dan frekuensi getaran, di mana di program ini kita memiliki data panjang senar dalam L di sini, yaitu dimulai dari 0,25, 0,30, 0,35, 0,4, 0,45. Dan juga di sini ada frekuensinya dalam Hertz, yaitu 200, 167, 143, 125, dan 111. Nah, karena F sama dengan V per 2L, jadi hubungan linear terjadi antara F dan juga 1 per L, dimana di sini untuk L-nya sama dengan 1 per L, dimana 1 per L ini sebagai fitur. Nah, kemudian di sini membuat model regresi linear, dimana dari model regresi linear ini seperti biasa, seperti sebelumnya, dan juga di sini ada model fit, yang diganti adalah INVL dan juga F-nya, yaitu panjang senar dan juga frekuensi.
Nah, kemudian di sini ada prediksi garis regresi, di mana eh, untuk bagian ini eh, menggunakan rentang INVL untuk plot yang nanti akan dibuat agar lebih halus. Dan juga di sini ada plot dari data dan garis regresinya. Nah, kemudian di sini juga ada pengambil slope dan intercept sama seperti sebelumnya. Dan di sini menghitung kecepatan gelombang V dari slope, di mana rumusnya itu V sama dengan 2 dikali slope, kayak gitu. Nah, terus di sini kita print hasil dari V sama dengan 2 kali slope dan juga dari persamaan regresinya. Atau di sini tuh kecepatan gelombang pada senar. Dan juga di sini juga akan nanti menampilkan R kuadratnya untuk melihat nilai kecocokannya. Kita akan langsung coba saja run programnya. Nah, seperti ini. Ini ada 1 per panjang senar atau 1 per M dan juga frekuensi, dimana semakin panjang maka frekuensinya juga akan semakin besar, seperti itu. Nah, dan juga di sini untuk bagian persamaan regresinya ini F 50,0924 dikali 1 per L plus atau di sini tuh min 0,2027. Kemudian di sini kecepatan gelombang pada senarnya itu didapatkan 100,18 meter per second, dan juga koefisien determinasinya atau R kuadrat itu sama dengan 1 untuk nilai kecocokannya. Oke, selanjutnya di sini ada program regresi linear untuk hubungan antara arus dan tegangan pada bahan semikonduktor tempatnya. Nah, kemudian di sini ada data, yaitu data tegangan atau volt dengan tegangan 1, 1,5, 2, 2,5 dan 3 volt. Kemudian juga di sini ada data arus dengan arusnya 0,5, 1, 1,7, 2,6 dan 3,5. Nah, kemudian untuk di sini transformasi logaritmanya, yaitu untuk bagian volt itu np.log v np.log v titik reshape, dan juga untuk yang arusnya yaitu np.log i. Kemudian di sini untuk regresi linear pada skala log-lognya, yaitu kita hanya mengganti di bagian model fit, karena untuk model linear regresinya ini masih sama seperti program sebelumnya. Di sini kita hanya ganti len v dan juga len i. Dan kemudian di sini untuk prediksi untuk plot, untuk len v prediksinya np titik len space, len v titik min, dan len v titik max. Dan di sini ada 200. Dan juga di sini untuk len i prediksinya model predik ini dari hasil dari len v prediksi. Kemudian membuat bagian plot, dan di sini mengambil slope atau n dan juga interceptnya atau di sini len k. Dan di sini bagian k sama dengan np titik eksponen len k. Ini untuk eksponen k-nya. Karena di sini kita akan menggunakan rumusnya I sama dengan kv pangkat n. Dan juga untuk len I di sini menggunakan
ln I sama dengan ln K plus N ln V. Kemudian di sini kita langsung saja running programnya. Nah, ini untuk programnya, di mana untuk ln V dan ln I-nya itu semakin tinggi tegangannya, maka arusnya juga akan semakin besar. Dan di sini untuk persamaan linear, yaitu yang ln I-nya dari di sini ada min 0,7043 plus 1,7881 dikali ln V. Dan juga di sini untuk konstantanya itu 0,4944 dan untuk eksponennya atau n-nya itu 1,7881. Dan di sini juga untuk koefisien determinasinya atau R kuadratnya didapatkan 0,9995. Oke. Selanjutnya di sini program regresi linear untuk peluruhan radioaktif. Di mana di sini kita memiliki data waktu dalam jam dan juga jumlah atom. Di mana dari data waktunya di sini dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 jam. Dan juga di sini ada jumlah atomnya dari mulai 1000, 860, 740, 635 dan 550. Kemudian di sini transformasi logaritma naturalnya untuk ln n-nya, ln dari jumlah atomnya ini menggunakan np titik log. Dan juga untuk bagian waktunya ini untuk di reshape dengan t titik reshape dari min 1 hingga 1. Kemudian regresi linear pada ln n terhadap waktu. Di sini model dari linear regresinya masih sama dan model shape-nya kita ganti t dan juga ln n, dan t-nya ini yang udah di reset. Nah, kemudian untuk prediksi untuk plot di sini untuk t prediksinya menggunakan bin space dengan t min, t max dan 200. Dan juga untuk ln n prediksinya itu prediksinya model titik prediksi hasil dari t prediksi. Dan kemudian di sini membuat plot, dan di sini bagian parameter peluruhan, di mana di sini slope-nya ini sama dengan min lambda, dan juga untuk intercept-nya di sini ln n0. Kemudian di sini lambda value-nya min slope, dan juga untuk n0-nya di sini eksponen intercept, eksponensial dari intercept. Kemudian di sini di print untuk hasilnya, dan juga di sini juga ada nilai R kuadratnya sebagai tambahan. Kita langsung saja coba cek programnya, hasil dari programnya. Nah, dilihat ya untuk grafiknya menurun karena ini peluruhan radioaktif. Jadi semakin panjang waktunya, sekian lama waktunya, maka untuk jumlah atomnya atau radioaktifnya juga akan menurun. Seperti itu. Bisa dilihat di sini dengan grafik linear yang menurun. Nah, di sini persamaan linearnya untuk ln n 6,9068 minus 0,1499 dikali T. Dan untuk N0-nya atau jumlah atom awalnya itu 999,02. Kemudian untuk konstanta peluruhan lambda-nya ini 0,1499 dan koefisien determinasinya ini opsional 0,9999. Oke, selanjutnya program regresi linear untuk hubungan suhu dan laju reaksi kimia atau hukum dari Arrhenius.
Nah, di sini kita memiliki dua data, yaitu data suhu dalam Kelvin dan juga laju reaksi atau K. Di mana untuk suhunya di sini ada 500, 550, 600, 650 dan 700. Dan juga untuk laju reaksinya ini ada 0,35, 0,9, 2, 3,8 dan 6,4. Nah, di sini ada variabel regresi Arrhenius-nya di mana eh, INVT-nya di sini 1 per T, reshape min 1 1, dan juga di sini ada ln-nya menggunakan log logaritma. Kemudian, oke, baik, maaf tadi sedikit ada gangguan dari rekamannya. Nah, di sini untuk ln-nya ini menggunakan log K, dan kemudian regresi linear ini masih sama dan mengganti model fit-nya dengan INVT dan ln-K. Kemudian untuk prediksi untuk plotnya di sini untuk INVT-nya ini menggunakan linspace dan ln-K-nya di sini model titik prediksi dari INVT prediksi. Nah, kemudian di sini ada plot data dan juga garis regresi. Ini untuk membuat plotnya. Kemudian untuk parameter dari Arrhenius-nya di sini untuk yang slope yaitu min EA per R, dan juga untuk yang intercept-nya itu ln A. Yang nanti hasilnya akan ln A min EA per R dikali 1 per T. Nah, dan juga di sini ada konstanta gas yaitu 8,314, dan untuk EA-nya ini min slope dikali R, dan juga untuk A-nya ini eksponensial dari intercept atau dari ln A. Nah, kemudian di sini memprint hasil dari perhitungannya, dan juga di sini ada determinasinya, ini opsional. Kita langsung lihat saja grafiknya. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya, garisnya menurun. Nah, terus di sini persamaan ln-K-nya sama dengan 9,1783, ini tuh ln A-nya dikurang 5106,8011 dikali 1 per T. Dan juga di sini ada konstanta Arrhenius-nya yaitu A sama dengan 9684,3668. Kemudian di sini energi aktivasi atau EA-nya di sini 42.457,9442, dan koefisien determinasinya ini 0,997, mendekati 1. Oke, kita lanjut ke regresi linear hukum Stefan-Boltzmann. Di sini ada dua data, yaitu data suhu dalam Kelvin dan juga data radiasi. Di mana suhu dalam Kelvinnya di sini ada 300 sampai 500 dengan perbedaan 50, dan juga di sini untuk P-nya ada 1,6 kali 10 pangkat 8, 3 kali 10 pangkat 8, 5,1 kali 10 pangkat 8, 8,2 kali 10 pangkat 8, dan 1,25 kali 10 pangkat 9. Dimana untuk transformasi logaritmanya di sini ln T dan ln P menggunakan log. Kemudian di sini untuk regresi linearnya untuk model fit diganti ke ln P dan juga ln T. Dan juga di sini untuk prediksi plotnya ln T-nya menggunakan space, np tick ln space, ln T min, ln T max, dan juga 200. Dan juga untuk ln P-nya di sini model predict, ln T prediksi. Nah, di sini untuk pembuatan plotnya
Dan di sini ada parameter yaitu slope sama dengan model koefisien. Ini tuh seharusnya tuh 4, tetapi mendekati juga tidak apa-apa. Kemudian di sini intercept yaitu len tau A, dan juga di sini ada sigma A yaitu eksponensial dari intercept. Kemudian ini di print hasilnya, dan juga di sini ada determinasi. Kita langsung saja lihat grafiknya. Nah, untuk grafiknya linear ke atas, di mana semakin tinggi suhunya maka radiasinya juga akan semakin tinggi. Kemudian di sini ada persamaan len P sama dengan ini itu untuk len tau A-nya di sini didapatkan min 4,0379 plus 4. Di sini tuh harusnya 4, tapi di sini dapatnya 4,0205 dikali len T. Dan juga di sini nilai gabungan konstanta dari tau A-nya dapatkan 1,7635 kali 10 pangkat min 2, dan juga untuk perkiraan eksponennya di sini didapatkan 4,0205 seperti yang tadi di atas ini. Dan juga untuk koefisien determinasinya di sini didapatkan hasilnya 1. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari simulasi regresi linear ini. Selebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.